sudah merasa mistik. Awal kedatangan saya tak kira di gedung atas sana turis di masa depan. Ternyata kembali ke mistik itu, melihat ini naskahnya Pak Helmi sudah gitu, sesuatu yang rusak yang dari dipakai dipajang, terus bawahnya di belakang juga dipajang gitu. Ini naskahnya Pak Helmi sekali, jadi itu mistik sekali. Apalagi tadi mistik, futuristik dan geometrik. Jadi geometrik itu nanti kita tarik ke hal apa yang perlu diukur di dalam naskah drama itu, selain kualitas dan juga pertimbangan-pertimbangan yang lain nanti kita bahas ke arah sana, karena saya pikir kalian masa depannya adalah seorang guru, setidaknya nanti kalian kepala sekolah atau yang membuat sekolah, bukan ya, setidaknya di dunia pendidikan sastra itu juga perlu berkembang dan perlu dikembangkan, karena masa depan kita adalah anak-anak didik kita nanti, bagaimana mereka berkembang dengan belajar bahasa Indonesia itu apa ya, menjadi seseorang yang tangguh gitu, dan ya itulah gitu menurut saya. Terima kasih Mas Sadar jawabannya. Kemudian mau menjawab juga Mas itu. Untuk menjelaskan nih Mas tentang naskah drama mistik, geometrik dan futuristik secara garis besar. Ya. Menjelaskan secara garis besarnya. Baik, ini agak sedikit rumit bagi saya untuk kalau menjelaskan satu persatu. Semua punya disiplin masing-masing seperti mistik, geometri, bidang matematika, futuristik, arsitektur, naskah drama, sastra. Kalau disatukan dalam semuanya, saya butuh media lain untuk saya analisa. Sebenarnya kalau mau berbicara naskah drama, mungkin ini mahasiswa sastra semua. Ya, sastra semester 4 sudah diajari naskah drama? Sudah. Apa itu naskah drama? Boleh dijawab teman-teman? Boleh dijawab satu orang. Sebisanya aja. Tidak harus penjelasan kita tahu. Sampai Mbak. Coba sini. Yang cantik. Yang cantik itu. Kamu. Ya kamu. Sini sebentar. Tidak apa-apa. Jangan sama. Belajar naskah drama. Sini sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit yang saya ketahui tentang naskah drama. Naskah drama itu adalah suatu tindakan atau suatu alur hidup, tingkah laku dan juga kegiatan sehari-hari yang kita lakukan itu dituangkan dalam suatu tulisan sebuah drama. Jadilah tulisan itu mengisahkan sebuah kehidupan. Sedikit yang saya tahu hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cantik. Mau tetap di sini apa di sana? Kalau di sini aja. Oke, tadi secara anggap garis besar ya sudah sedikit dijelaskan oleh Mbaknya. Jadi secara spesifik belum gitu. Kenapa di sastra itu ada naskah drama? Dalam sastra ada 4 jenis: 1 puisi, 2 prosa, 3 naskah drama, 4 esai. Nah ini dari bagian yang ketiga. Yang ketiga ini kalau ia dibaca duduk, ia akan menjadi naskah drama. Kalau dibaca duduk ya. Kalau ia dipentaskan dia jadi pertunjukan. Ya itu ya. Apa hubungannya dengan mistik, geometrik, dan futuristik? Itu hanya konten aja yang ada di dalamnya.
Jadi berbicara naskah drama yang ada kan isi di dalamnya tadi tentang kehidupan kan ya Mbak, tingkah laku tentang kehidupan yang ditulis menjadi tulisan. Di sana ada dialog, ada percakapan, ada narasi. Apa mistik di sana di dalam naskah drama itu? Banyak. Sampean belum pernah membaca teks naskah drama selama kuliah atau selama sekolah? Sudah. Naskah apa yang pernah dibaca? Apa? Punya Pak Ilmi apa? Judulnya? Ada? Gak pernah ada? Atau Putu Wijaya atau siapa? Ibu yang baik. Apa? Ibu Sejati. Ibu Sejati. Bu Hestia. Karyanya? Ibu yang baik. Putu Wijaya. Wijaya. Banyak kan karya Putu Wijaya yang cuma tidak semua harus ada di sana. Cuma ada salah satu karya Putu Wijaya yang mempunyai nilai mistik. Nilai mistik itu seperti apa? Ada yang bisa bantu saya jawab lagi? Bu, saya kan pemancing di sini, hanya memancing gitu, biar ada komunikasi dengan kalian. Ada yang tahu? Sedikit penjelasan tentang mistik. Oh itu, nggak apa-apa, nggak cantik, nggak apa-apa, maju aja. Silakan. Nggak apa-apa, maju aja. Cantik kalau di depan nanti. Maju Mas biar terlihat Nggak ganteng. apa-apa ya, biar komunikatif daripada sementara diem dengarkan saya bicara, lebih baik kita saling berbicara, gitu ya. Oke, tambah cantik nanti. Yang itu. Dari sekarang malah mistik. Mistik. Yang kamu ketahui tentang mistik. Mistik ini kalau di dalam drama adalah sesuatu yang disampaikan tapi tidak secara langsung, memakai hiasan lain. Contoh, ketika kita mempertunjukkan sebuah drama seperti Putu Wijaya yang menunjukkan burung perkutut itu kan, tidak secara langsung menunjukkan kepada orang-orang bahwa burung ini dibebaskan secara merdeka, akan tetapi itu ada kesinambungan dengan kehidupan kita masing-masing. Itu merupakan mistis. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menjelaskan tentang mistik? Tadi mistik bisa dialog. Tadi ada yang bilang ada gaib. Ya, ada yang bilang gaib gitu. Tadi itu mana gaibnya? Gak ada. Mungkin Mas Sadap bisa membantu menjawab tentang mistik. Mistik. Saya kesini sudah mistik. Orang-orangnya mistik semua. Artinya mistik itu tetap sesuatu yang misteri. Bisa jadi jangan terlalu jauh. Mistik itu menakutkan dan lain sebagainya. Maksudnya begini. Misalkan di dalam naskah drama itu apa ya, pesan yang dalam yang ditulis itu masih menggantung gitu, menjadi sesuatu yang misterius gitu. Nah, pemahaman saya terhadap mistik itu bukan hal-hal yang menakutkan sehingga takut terjadi salah pemahaman mistik naskah yang apa ya, horor gitu. Tidak selalu ke sana gitu. Sama halnya yang seperti yang dikatakan tadi, menulis tentang burung perkutut, tapi burung perkututnya mana? Sama seperti naskahnya Pak Rosetti, itu mistis sekali bagi saya. Apa naskahnya Pak Rosetti yang dimaksud? Fragmen Pasar Burung. Nah, ketika membaca naskahnya, mana pasarnya, mana burungnya gitu, menjadi pertanyaan besar dalam pikiran kita, sehingga hal yang tak kasat mata itu dalam pikiran loh ya, menjadi sesuatu hal yang misteri bagi saya gitu. Itu pandangan saya terhadap kata mistik tadi gitu. Yang jelas ketika saya menulis naskah drama, saya harus memasukkan unsur itu, sesuatu yang ingin dicapai, bukan hanya saya sendiri, tapi ketika orang lain membaca atau melihat ketika dijadikan sebuah pertunjukan,
ada yang ditunggu nanti. Kadang apa endingnya, seperti apa. Terkadang kita menuliskan dalam menulis naskah itu kan mudah dibaca, deki-deki endingnya kayak gini, pasti itu. Apa yang menjadi misteri di sini? Tidak ada, Pak. Ya. Jadi ketika kalian memikirkan naskah drama, saya bilang tadi saya datang ke sini ini sudah ada unsur mistiknya. Misalkan ini Pak Hermi naruh ini maksud apa gitu. Kadang kita kan bertanya sesuatu yang sepele yang tidak dimengerti, dan kadang kita melakukan apa yang tidak kita tahu tapi kok tujuannya kok apa ya menjadi sesuatu hal yang berbeda gitu. Contoh misalkan sejadah dan yang lain-lain, helm, tas, kacamata, buku, sapu rusak. Kalau ini mistik sekali sapu ini. Ya iya, kamu tahu sejarah Masjid Arusbaya. Masjid Arusbaya tidak pernah bisa dirobohkan oleh siapapun, meskipun dibom Belanda beberapa kali. Ketika apa yang menjaga itunya, namanya yang menjaga juru kunci. Oh, takmir itu Jadi yang makam. ini kan misteri kan? Ini misteri. Ini bisa nggak digunakan untuk merobohkan masjid-masjid yang lain gitu, selain Masjid Arusbaya. Nah, ketika Belanda diam-diam bertanya, menyuruh jongosnya untuk pura-pura bertanya bagaimana agar Masjid Arusbaya ini bisa roboh. Kita yang jelas diiming-iming untuk diperbaiki dulu gitu. Kita perbagus, tapi harus dirobohkan dulu katanya. Gimana caranya? Sehingga Tabi mengatakan satu hal kuncinya, pakai sapu poret gitu. Namanya sapu poret. Sapu poret itu yang sudah berkali-kali dipakai sampai bukan mengecil tapi memendek seperti ini. Nah, ketika dihempaskan ke temboknya di Arusbaya dan dibom oleh Belanda waktu itu, ini ceritanya benar atau tidak, seketika roboh Masjid Arusbaya itu ceritanya. Mistik sekali kan? Coba pukulkan ke Icip. Nah, jadi apa sih maksudnya Pak Helmi menaruh sapu poret ini gitu, ke sini gitu, terus figura gitu. Saya menarik sekali di atasnya ruang senam. Apa hubungannya dengan drama itu? Ini misteri sekali kita. Kenapa kok ditempatkan di sini? Futuristiknya apa di sini? Ketika saya membayangkan diundang ke IKIP, kita masuk ke ruangan AC, hidangannya bebek sinjai dan lain sebagainya. Ketika kesini, mistik sekali. Apa sih maksudnya? Pasti bertanya-tanya. Ayo. Silakan bertanya. Apa ya? Kita jawab masing-masing. Apa sih maksudnya Pak Helmi menyeting tempat ini seperti ini ya? Nih, maksudnya gitu. Ya kan? Adakah yang bertanya kenapa enggak disusun gitu? Seandainya kalian pasti sejadah diampar yang bagus gitu dan lain sebagainya. Nah, itu pemahaman saya terhadap sesuatu yang mistik. Jadi apa ya? Ketika mengukur bagaimana kalau kita membuat drama, saya pasti mengukur tiga hal itu. Apa yang ingin dicapai dan juga yang jelas kita membuat sesuatu pasti harus ada input juga bagi saya gitu kan. Ketika kamu memberi uang kepada orang lain, kamu pasti berharap sesuatu dari kalian memberi, misalkan gencaran apa gitu, gencaran bahasa Indonesia. Pahala. Jadi itu menurut saya. Terima kasih Mas Sadar. Boleh, Mas Joko katanya mau melanjutkan kemistisannya. Boleh ya? Dipersilakan Mas Joko.
tadi naskah drama sudah, sekarang masuk ke mistis. Kalau jawaban dari Mas siapa itu? Itu masih mengawal. Ketika mendengar cerita dari Mas Adab tadi sudah mulai ada jawaban, ketemukan mistis itu apa. Jadi kesimpulan saya, ada energi lain di luar diri kita, di luar nalar logis kita yang tidak masuk akal tadi. Pesapu apa? Orang terbagi ke masjid roboh, pengapes gitu. Pengapes. Nah, entah hal itu ada atau tidak, cuman dulu sebelum agama ada, ketertarikan manusia terhadap hal-hal mistis itu, kepercayaannya di setiap kebudayaan itu berbeda-beda. Kenapa tidak sama? Pertanyaan saya, kenapa tidak sama? Di setiap kebudayaan kepercayaan yang berbeda-beda tentang hal-hal mistis itu. Ya, kembali lagi ke ada kekuatan di luar diri kita yang memang ditangkap secara logis itu tidak bisa. Kalau masalah burung tadi saya agak sulit menangkapnya. Jangan-jangan itu hanya imajiner aja, imajiner dan tokoh imajiner dan tokoh mistis berbeda. Sampai aja sholat, ya berdoa, ya itu kan mistis banget itu. Sederhananya kan seperti itu. Nah, hal-hal lain dari itu tadi yang masalah tidak selalu gaib, tidak selalu menakutkan. Nah, dan itu bisa dipecah lagi nanti, ada yang gaib, ya di luar diri kita ada yang halus, itu ada. Dan kepercayaan itu terdapat di semua kebudayaan manusia di dunia dan itu berbeda-beda. Di agama pun ketika agama datang, kepercayaannya itu juga ada. Misalkan kalau kita beribadah, sholat, ya proses spiritual kita kan sholat, menyembah Tuhan. Ada yang bukan berhala, kan itu bagaimana kita kepercayaan kita terhadap alam. Saya menyebutnya alam. Saya sedikit lebih global gitu, masalah hal-hal mistis. Karena begini, dulu sebelum ada agama, saya pernah berdiskusi dengan Mas Adat untuk memohon sesuatu. Manusia untuk memohon sesuatu itu mereferensi sesuatu yang lain. Misalkan begini, ada orang lahiran ya, ini Mas Adat, orang lahiran mau lahiran ya, karena dia ingin lahirannya itu dilancarkan, akhirnya apa? Engsel yang dikasih minyak tanah. Itu mungkin dianggap syirik kan? Padahal itu salah satu jembatan untuk menarik kekuatan mistis tadi. Mereferensi itu maksudnya gini, pelancar hakim kelahiran istri saya, misalkan istri saya seperti engsel yang dikasih minyak, kan lancar kan? Nah, mereferensi maksudnya seperti ada misalkan turun hujan deras, angin badai. Biasanya orang dulu pilar-pilar ini dibuka, kita lihat, iya kan? Itu masih mistis apa enggak? Mistis ya. Kenapa? Gitu. Hujan deras, todi yang tak lagi keluar. Itu semua mempunyai maknanya masing-masing. Mistis. Kalau ada naskah drama yang seperti itu, ya itu masuk ke tadi naskah drama mistis. Nah, sekarang geometri. Ini saya yang bingung. Ini agak berat. Bos saya itu ngasih beban materi. Jadi selain agak aneh, berat juga ya Mas ya. Sebenarnya agak aneh. Sebenarnya ini sudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu, sudah kita temui. Cuman kita tidak pernah membicarakannya. Kita membiarkan itu terjadi tanpa bertanya kenapa. Itu sering kan? Berlalu begitu saja. Iya. Ketika sampai sebagai akademisi, ya seharusnya melalui berbagai teori kan juga bisa mempertanyakan itu, menjawabnya kan begitu. Bukan hanya dibiarkan keraring gendeng kok ya gitu. Beda angin yang dibuka aja kan itu. Secara futuristik beda lagi. Secara futuristik beda lagi. Kita sudah membangun penangkal gitu. Kita sudah punya payung, di luar payung itu mungkin
manusia itu akan mengendalikan alam gitu. Hendak mengendalikan alam bukan dengan cara yang tadi. Kita sudah berkembang dengan berbagai alat-alat modern gitu ya. Terus untuk ini mau dilanjut apa ada pertanyaan lain? Mau lanjut ke geometri? Saya ingin bertanya dulu Mas. Jadi kan tadi mistis sudah dijelaskan. Jadi sebenarnya apa hubungannya dengan naskah drama itu jika dikaitkan gitu? Dalam naskah drama mistis itu jika dikaitkan dengan Jika dikaitkan kan kembali ke awal tadi. Ada naskah drama, lalu itu masuk sebagai isi konten yang mau disampaikan. Kan tadi tentang cerita kehidupan manusia yang ditulis kan gitu ya Mbak. Nah itu masuk sebagai konten aja. Jadi berhubungan. sebagai kontennya. Oke, kita boleh lanjut ke geometriknya boleh. Tapi Belum. untuk mengantar selanjutnya mungkin saya ingin bertanya lalu gimana Mas hubungannya naskah drama dengan geometri? Boleh Mas silakan. Ke geometri. Terserah siapa aja. Oke. Nah. Biar mistis. Oke, sebelumnya kita mengenal geometrik itu dari disiplin ilmu di luar disiplin ilmu sastra ya. Ini anak matematika seharusnya yang bisa menjelaskan. Kalau anak sastra bisa menjelaskan ini hebat. Ada yang bisa menjawab? Geometri? Gak ada. Gak ada? Gak ada yang bisa jawab geometri. Oke. Nah, saya coba sedikit jelaskan. Saya bukan ahli matematika, cuman saya mempelajari istilahnya. Geo itu apa, bumi? Geometri, metrik itu apa? Mengukur. Apa hubungannya dengan naskah drama? Saya masih belum menemukan naskah drama yang mistik geometrik. Kalau mistik geometrik berdiri di luar naskah drama, iya. Pernah menemukan sebenarnya. Pamflet yang saya buat, itu ada lambang, itu Metatron. Itu geometri suci. Itu mungkin yang dimaksud oleh Pak Eni mistik geometrik. Lihat ini pamfletnya di atas itu, bunga kehidupan, itu Metatron gitu ya. Itu yang di Yahudi juga ada, di mistisisme Kristen juga ada, di Islam juga ada, di Tiongkok juga ada. Ini saya berbicara di luar naskah. Barangkali Anda juga pernah menemukan, cuman tidak pernah memikirkan bahwasannya ini ada geometri suci. Ilmu ukur tadi ya. Itu berkaitan dengan hal-hal yang berurusan dengan garis, bidang lingkaran, segitiga, persegi. Zaman dulu itu kita sebagai manusia terestrial, ya, manusia yang hidup di daratan, untuk tahu arah mata angin kita melihat bintang, ya, untuk tahu iklim melihat bintang juga. Itu masuk juga geometri ke ilmu-ilmu astrologi. Ya. Jadi kalau orang dulu melihat bulan, melihat bintang, sebelum ada benda-benda yang bisa membantu kita, yang secara otomatis iklim cuaca hari ini bisa dibaca di 10 menit lagi hujan 50%, misalkan kan gitu. Nah, kita membaca itu dulu dari alam. Sekarang sudah ada alat-alat yang canggih. Pernah nggak menemukan mistik geometri? Pernah? Pernah? Belum. Oke, saya kasih contoh. Saya ya. Saya tidak bawa artikel, cuman ini bagian dari kegelisahan saya dulu. Mungkin sampean yang santri atau apa juga pernah menemukan ini. Oh iya. Yang dipajang di pintu-pintu rumah atau sebagai azimat, ini raja. Ya. Ya, Pak, bisa membaca ini. Ini ada kemaknaan tersendiri, ada biasanya ada yang untuk biar rumah itu berbunyi, biar jualan laris atau apa. Pernah? Siapa yang pernah? Pernah coba main. Hah? Iya. Pernah ya? Ya. Ada yang ditaruh di dalam dompet, ada yang ditaruh di dalam sabu, ada yang ditaruh di dalam Itu. kok gitu
Ketawa. Ya ini pernah ya. Ya. Ini dalam kebudayaan kita sering ya. Terus ada lagi. Ini juga pernah ya. Ya. Ya pernah ya. Tapi kita tidak tahu maknanya apa, kemana. Ya. Yin dan Yang dari Tionghoa. Pernah? Kepercayaan ini masuk ke geometri. Dari mana? Lingkar Naruto, Hinata, ya. Kalau di Naruto itu film kan, mesti geometriknya ada. Di naskah drama belum. Kalau Naruto itu jadi naskah drama, masuk mesti geometriknya. Berbicara cakra, ya. Sudah ketemu ya, mesti geometrik itu ya. Ketika melihat Neji Hyuga itu banyak yang diambil dari mistisisme Hindu, Buddha kalau Naruto itu. Selanjutnya yang ilmu gaib, satanik, ya. Semua orang di dunia dengan beragam agama yang berbeda punya kepercayaan mistik geometri, ya. Dan yang terakhir ini futuristik, kita membangun rumah bersama yuk. Itu perkembangan mistik geometri ke futuristik tadi. Mistiknya di mana ini? Kalau ditanya, mistiknya di mana? Kok kenapa orang ini dijadikan ini sebagai ajimat atau apa? Karena ada kan banyak kan. Siapa yang pernah menemukan ini di rumahnya? Coba bisa dijelaskan kepada saya manfaat, perlindungan atau di mana? Apakah memang benar-benar mistis? Mistis geometris, iya. Siapa yang pengalaman? Tadi Bapaknya pembuat. Tadi ada yang itu Mas, menjawab katanya pernah menggunakan ini sebelum bermain katanya bertanding. Oke, siapa itu? Tolong jelaskan, monggo. Monggo. Tidak apa-apa. Atau ini ditaruh dalam air sekarang lalu diminum, siapa tahu nyampe rumahnya nanti. Oke ya, nggak ada yang bisa menjelaskan tentang ini. Padahal ini sudah sering kita temui sehari-hari. Cuman kita nggak tahu kalau ini adalah geometri, dibangun oleh garis-garis, dibangun oleh lingkaran, segitiga dan punya makna. Dan ini punya hubungan dengan kehidupan kita, entah sampai mempercayai atau tidak tentang bintang, ramalan bintang itu. Jadi tidak tahu, tergantung kepercayaan sampean gitu. Zodiak, zodiak itu kan juga garis-garis kan. Kalau digunakan sebagai ilmu ukur. Kalau dulu begini, berbicara geometri ya, mistik geometri itu sampai juga pernah ini dukun ya, bicara dukun gitu. Ini buka ini dukun santai. Ya. Kalau sampai pernah punya pengalaman entah diri sendiri atau teman yang bahwasannya foto itu dua dimensi, dia punya geometrinya tersendiri. Pernah nggak menyodorkan ke dukun diminta fotonya? Pernah? Pernah ya? Misalkan pengen menaklukkan yang ini, dikasih ini Pak Dukun. Pernah semar mesem. Bahaya. Pernah Mas, tapi nonton. Jadi orang aja ya. ya nonton. Kalau peristiwa-peristiwa di rumah, di kampung ada semacam itu. Kalian ini di luar akademik ya. Kalian percaya nggak hal yang semacam itu? Tidak. Kalau dikaitkan dengan geometri secara ilmuwan, bagaimana? Percaya nggak? Percaya. Bahwasannya geometri, mistik geometri itu ada. Percaya nggak? Percaya. Percaya dari mana? Akibat ke korban itu kan? Korban itu kok bisa ya? Padahal cuma menyodorkan fotonya, cuma foto. Kalau dilihat dari sisi ini, dari sisi saintifik ya, memang ada sebuah percobaan. Kita masuk lagi ke ruang sains. Ini bisa diteliti secara saintis.
ya, geometri masuk ke fisika. Bahwasannya wajah kita secara fisik sekalipun kembar, kalau kita gambar ya, gambar secara detail di Corel Draw, saya biasa pakai Corel Draw. Itu kalau sampai menguasai itu, sampai bisa mempengaruhi orang lain dari gambar dua dimensi itu, entah percaya atau tidak. Karena geometri mistik yang mistik geometri yang ditawarkan Pak Helmi itu akhirnya mengarah ke sana. Sekarang perkembangan zaman kan sudah jauh, ditemukan fisika kuantum. Pernah dibahas ini kuantum waktu di Pak Helmi, Albert Einstein. Yang sekarang ini ada yang disebut dengan belitan kuantum. Jadi semua orang di dunia ini terhubung secara kuantum. Tahu kuantum? Bukan anak sastra ya. Bukan. Ada karena kuantum. Ada yang disebut dengan belitan kuantum, misalnya seperti ini. Saya kasih contoh yang lebih sederhana lagi. Handphone di sana ya, handphone mic-nya, dia bisa berbicara dengan orang lain yang ada di sana melalui handphone. Sampai menyebut ini gaib atau enggak? Kenapa gaib? Ada bu? Karena itu sudah ada penemuan tentang frekuensi, penemuan tentang sinyal. Orang yang seorang dukun untuk melakukan itu kepada korbannya dengan memakai foto atau apa, sama halnya seperti itu. Dia mengirim sinyal. Dengan cara apa? Pasti ada interaksi. Sebelum itu orang yang kena hal semacam itu pasti ada interaksi. Ya, entah interaksi itu untuk membuat orang itu berada di level kesadaran terendah. Ketika orang ada di level kesadaran terendah, itu orang yang paling mudah dimanipulasi meskipun jarak kita jauh. Sampai juga Pak, bisa saya manipulasi nanti. Gampang memanipulasi orang itu, kalau sampean paham geometrinya itu sangat mudah sekali mempengaruhi juga. Belitan kuantum, berbicara kembali ke belitan kuantum tadi, misalkan saya dan Mbak ini misalkan ya punya frekuensi yang sama, yang ada di dalam otak kita ini terdiri atom-atom dan bagian terkecil itu yang disebut dengan kuantum itu, kita punya frekuensi yang sama. Jadi ketika saya nyapu sampai ikut nyapu, sampai ikut mandi, akhirnya ketemulah saya dengan sampean itu amat sangat rumit dan membingungkan ini cuma hasil penelitian aja ya, tergantung sampai mempercaya atau enggak, cuma nanti ini kembali ke keyakinan masing-masing, karena kekuatan pikiran itu ada, saya percaya. Saya ceritakan satu kisah tentang kekuatan pikiran. Di sebuah kerajaan, rajanya itu menderita sakit. Percaya atau enggak, bahwasanya pikiranmu itu bisa mempengaruhi orang lain. Raja itu sakit, entah penyakitnya itu apa, itu tidak tahu. Beberapa tabib sudah datang, nggak ada penyakit, cuma sakit ya.